Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ali baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ba'dahu. Terakhir nomor berapa tuh, Kiai? Ingat enggak? Nomor 5. Wah, ingat Pak ya. Kita membahas mengenai keunikan umum dari umat Nabi Muhammad dibandingkan umat terdahulu. Kalau kita ulang, dulu kalau ada terkena najis, baju dipotong, bukan dicuci. Kalau ada perempuan haid, tidak boleh duduk bersama, makan bersama, tidur bersama, itu enggak boleh di zaman Bani Israel. Lalu kalau ada terjadi kehilangan nyawa, mau sengaja tidak sengaja, dihukumi sama. Tapi di umat Nabi Muhammad SAW itu dibedakan. Dan yang keempat, ada taubat di zaman Nabi Musa, kalau salah pertobatannya dengan bunuh diri. Dan ini sudah dihapus juga. Ya. Dan yang kelima, iftidahul ashabil ma'asi. Bahwa kalau dulu ada orang bermaksiat, maksiatnya langsung dibuka oleh Allah. Kalau sekarang Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua dosa umatku dapat diampuni selama tidak ember. Jadi masa lalu kita biarlah jadi masa lalu. Bahkan yang kita buat malam tadi nggak usah kita ceritakan kepada orang hari ini. Oh saya mau curhat, nggak usah curhat yang begituan. Curhat saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semua kita punya masa kelam, karena kita bukan malaikat. Maka tidak usah disesali dalam pengertian putus asa. Cukup disesali supaya kita dapat bangkit kembali. Dan kita sadar bahwa, oh iya saya manusia kok, gitu. Kita bukan malaikat kok, wajar kalau salah. Maka karakter kita harus suka memaafkan. Allah saja memaafkan, masa kita enggak memaafkan. Dan umat yang paling banyak dimaafkan Allah itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa begitu? Karena ujiannya lebih berat. Ujiannya nanti ketemu sang maha penipu, Dajjal. Karena penipu, dia bisa menirukan gaya Nabi, maka disebut Al-Masih. Mirip-mirip Nabi Isa, tapi Isa prank. Isa yang palsu, bukan Isa yang asli. Jadi kalau kita maksiat, mau malam tadi, mau tahun lalu, mau kapan, tutup, minta ampun saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh saya takut kalau ada orang yang membeberkan, tenang aja, Allah maha menutupi aib. Tobat saja kepada Allah. Apalagi kalau kita berbuat sesuatu yang benar, gak usah takut. Ya. Yang keenam, nah sebelum yang keenam kita mari bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua dan dengannya Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita dan pengarang kitab ini diangkat derajatnya di alam sana. Al-Fatihah. Ya, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang nulis kitab ini namanya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bapak kalau cari di Google tuh ketemu ya.
Tapi kalau ilmunya jangan dari Google. Kalau mau cari tahu orangnya siapa boleh lewat Google. Kalau ngambil ilmu jangan lewat Google. Nah, ini kita sekarang berhadapan dengan orang-orang apa-apa nyarinya lewat Google. Ustadz padahal. Lah kalau ustadz begitu gimana nasib jamaahnya? Kalau ustadz ilmunya di-download dari Google, bukan di-download dari kolbu, terus gimana nasib jamaah? Ya. Kolbu itu kalau orang Yaman nyebutnya galbu, pakai mirip-mirip kayak gak, mirip ya, Google cocok logi. Maksudnya sederhana, ulama-ulama ahlullah itu ilmunya diambil dari dalam kolbu. Kolbu itu ngambil dari ruh. Ruh itu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa ilhamnya dari Google? Ya salam. Maka ini kan mau puasa nih. Oh itu ustadz-ustadz pada tapping Ramadan tuh. Ya sebelum ceramah yang dilihatin Google. Teman-teman beliau ini. Teman-teman saya juga. Dan itu masa lalu saya. Malu kalau ingat-ingat tuh malu, ya Allah. Katanya membimbing umat, tapi kok ilmu nggak ada di kolbu, adanya di dunia maya. Malu kita kepada Allah. Ya. Nah, kenapa kita pakai kitab? Supaya lebih terarah aja ngomongnya. Ya. Sebenarnya yang disampaikan itu juga dari dulu, tapi ini lebih terarah. Insya Allah. Kelebihan umat Nabi Muhammad. Al-khasais boleh disebut keunikan, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muakhadatu, ya, umat kita ini tidak diambil, tidak dihukum bihaditsin nafs, dengan kata-kata yang ada di dalam hati, di dalam diri. Mimma lam ta'malhu jawarih, ya. Selama tidak dilakukan oleh anggota tubuh. Kalau umat terdahulu tergores di hatinya, langsung kena hukum. Terbersit di hatinya, langsung kena sanksi. Itu sebabnya mereka mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami maksiat, kami ingkar. Itu perkataan siapa? Bani Israel. Jadi Bani Israel begitu. Kalau umat Nabi Muhammad sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ayat apa yang ada kalimat sami'na wa ata'na? Apal enggak? Kalau yasinan ya. Wah, ini kayaknya pembid'ah yasin nih. Gimana yang ada lafaz sami'nanya? Jadi umat Nabi Muhammad apabila mereka diperintah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami berusaha taat. Itu artinya. Sesanggup kita, ya. Sesanggup kita. Yang ketujuh, al-mu'akhazatu 'alal khata'i wan nisyan. Mau ngelihat teksnya enggak? Kalau saya pakai tab. Mau lihat coret-coretan? Nah. Balik. Oke, baik. Ada di tas, duduk. Tas sana. Ya, biar Bapak Ibu cuma enggak hanya dengar, enggak hanya lihat saya, tapi ngelihat kitab gundulnya ya. Biar pusingnya sama-sama.
Oh gitu. Apa namanya? Ntar ya, loading. Ada. Salam. Al-khasais. Yep. Sebentar. Khasais. Kitabnya di mana? Muhammad. Kita download aja. Ini nyambung ya? Sebentar. Ada smart. Ini sudah nyambung.
Kemarin ada, PDF-nya hilang. Khasais. Tak ada. Coba ini sudah di-download, Nggak mau. Seharusnya udah keluar. Sabar Pak ya. Kalau nggak ada kita tutup lagi. Oke. Ya sudah. Ya. Ini disambungin Pak. Ininya mana? Nggak ada kabelnya itu. Pakai yang smart viewer itu. Ada itunya nggak? Gitu. tuh pusing juga. Ini hari berapa? Ini hari Minggu. Smart view. Bisa. Baik. Ya. Baik. PDF-nya malah nggak ketemu. Ya. Padahal bulan lalu pakai ini juga. Ada di sini juga, tapi saya lupa ya. Ntar aja kita cari. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Jadi perbedaan umat ini dengan umat terdahulu, mereka dihukum dengan apa yang ada tergores di hatinya, sedangkan umat kita tidak dihukum. Ya, tutup. Al-mu'akhazatu 'alal khata'i wan nisyan. Jangankan itu, umat terdahulu hanya keliru dan lalai itu kena hukum. Umat ini udah lalai, udah dosa, dimaafin. Yang penting enggak ember. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad, Hakim dan lain-lainnya disebutkan innallaha wada'a anhal khata' wan nisyan, ya. Wa mastukrihu. Allah memaafkan bagi umat ini kekeliruan dan kelupaan. Mungkin karena umat ini lemah ya, ditambah zaman sekarang ini kan kita generasi micin Pak ya. Bener nggak? Makan kalau nggak pakai micin nggak enak ya. Ya. Gampang lupa, bener-bener gampang lupa. Ini aja saya lupa naruh PDF-nya di mana. Udah di search, ya lupa juga.
Yang kedelapan, tahrimu istighalihim yawma 'idihim. Orang Yahudi dulu, Bani Israel, mereka itu punya hari raya setiap hari Sabat, hari Sabtu. Jadi kalau orang, mohon maaf ya, bilang, tidak boleh bilang minggu. Minggu itu menyerupai gereja. Itu orang nggak ngerti sejarah, sok ngerti sejarah. Jangankan minggu, Sabtu aja boleh kita pakai, karena Sabtu itu bukan istilah Arab, Sabtu itu istilah orang Yahudi. Ada namanya hari Sabat. Benar? Kenapa Sabat boleh dipakai, Minggu nggak boleh dipakai? Apa berkaitan dengan akidah kita? Enggak. Jadi jangan latah ngikutin WA, apalagi pakai Google, apalagi pakai Wikipedia. Wikipedia itu baca-baca aja, tapi tidak bisa dijadikan sandaran keilmuan. Dia berubah setiap hari, ada upgrading setiap hari. Ya, jadi boleh nggak bilang hari Minggu? Jadi berubah nggak imannya? Oh enggak, itu dulu di Spanyol ya, salam ya sini. Ya. Lebih tua Minggu atau Sabtu, istilahnya. Lebih tua mana? Penggunaan istilah dalam keagamaan Yahudi atau istilah agama Kristen? Yahudi. Orang Yahudi menyebut setelah Jumat itu Sabat, Sabtu. As-Sabtu itu bahasa Arab, Sabat bahasa mereka. Sama akarnya. Jadi kalau kita tulis, kan kita nulisnya Sabtu gini ya. Itu bahasa Arabnya gini. As-Sabtu ya. Kalau kita berhenti dalam bahasa Arab, waqaf Yaumus Sabat. Yaumus, tunya nggak dibaca. Tapi dalam bahasa Indonesia kan nggak ada namanya perubahan akar, perubahan harokat. Di hari Sabtu, seharusnya bahasa Arabnya fi yaumis sabti. Seharusnya. Apa arti Sabat? Sabat itu hari rayanya Yahudi dan mereka tidak boleh mancing, nggak boleh beraktivitas. Ada mustighalihim yauma 'idihim. Mereka tidak boleh beraktivitas pada hari tersebut, pada hari raya tersebut. Oke. Nih bid'ah ini Bapak Ibu ya. Tahrim ishtighalihim yawma 'idihim. Kalau kita hari Jumat masih boleh jualan enggak? Boleh. Yang enggak boleh cuma pas Jumatan ya. Alhamdulillah, kitabnya dapat. Halaman 14. Tuh, ini dia. Bisa baca enggak? Yang penting dapat berkah matanya. Ya. Ketika wahwa yaumus sabat, ini dia. Yaum 'idihim, pada hari raya mereka. Id. Jadi Id itu hari raya. Yaitu Yaumus Sabat, hari Sabat. Kalau dalam bahasa kita, hari Sabat itu, Sabtu itu hari rehat ya. Coba yang kerja dari Senin sampai Jumat apa Sabtu? Dulu bapak saya, alhamdulillah bapak saya datang, dulu PNS sampai hari Sabtu. Terus ada perubahan, hari Sabtu nggak kerja.
Benar, apakah itu menyerupai Yahudi? Katanya kalau buat maulid Nabi menyerupai Nasrani. Sekarang orang libur hari Sabtu, nggak kerja. Menyerupai siapa tuh? Yahudi itu ente ya. Selamat bergabung. Giliran kita cuma buat maulid Nabi sekali setahun dibilang menyerupai Yahudi. Dia menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani setiap libur Sabtu dan Minggu. Coba, Minggu libur nggak? Tuh, hari rayanya siapa? Nasrani, libur. Kita ikut libur, Pak. Giliran hari Jumat libur nggak? Emang umat Islam ini dibuat suka ngalah. Ya. Hari Jumat nggak ada libur. Bener nggak? Emang kita ini harus legowo, jadi nggak usah baper. Ya. Ketika ukhiza alaihimul ahdu wal mitsaq, ketika mereka diambil perjanjiannya, bita'zimi yaumis sabat, untuk mengagungkan hari Sabtu, wal qiyam bi amrih wa adam ishtighalihim wa amalihim fih, dan tidak melakukan kegiatan apapun pada hari itu. Walidzalika lamma khalafu wa tahayyalu ala istiyadil hitan, lalu ketika mereka melanggar dengan cara berburu, Allah kutuk langsung jadi kiradatan. Apa arti kiradatan? Jadilah kamu terkutuk. Menjadi apa? Kiradah. Kiradah. Jadi orang Indonesia susah banget baca kiradah, udah dahnya hilang. Kera. Waduh susah deh, cocok logi. Tapi dulu saya waktu menghafalkan, waktu belajar terjemah, guru saya bilang gitu, cari akar kata yang sama, itu cara ngapalnya. Jadi ketika ketemu kiradah, berarti kera gitu. Umurnya nggak lama, cuma 3 hari sampai seminggu mati semua keraknya. Tapi wallahu alam apakah mati semua? Enggak. Sedangkan teori Darwin itu dia nggak bicara kera yang ini. Darwin berbicara manusia purba sebelum Nabi Adam. Memang ada, tapi bukan manusia. Manusia tapi bukan manusia. Ya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka sesuai dengan kefasikan mereka, ya. Masih mau membid'ahkan, mengharamkan menyebut hari Minggu? Gimana? Nggak takut ditinggal jamaah gitu ya? Tinggalin aja. Cuma karena itu doang, takut ditinggal umat. Cuma karena ilmu via WA. Ya, saya kan bacanya lewat WA, Pak. Ammal ummah al-Muhammadiyah. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fahum yata'amaluna hatta fi yaumi 'idihim. Mereka bermuamalah. Mereka tetap bermuamalah, bertransaksi pada hari Id kita. Kita hari rayanya setiap minggu, setiap Jumat. Setiap pekan itu hari Jumat. Masih boleh dagang enggak? Malah ada namanya pasar Jumat, ya kan? Benar ya? Itu bid'ah itu. Qabla sholati wa ba'daha. Yang penting sebelum dan setelah sholat. Jangan lagi sholat. Nah ini dalilnya. Nikmat gak jadi umat Nabi Muhammad? Nikmat. Nah, maka kita bersyukur Pak. Jangan ngeluh mulu ya. Yang berikut, At-ta'un. Di zaman dahulu, virus itu azab. Di zaman ini enggak. At-ta'un, ta'un itu virus, wabah. Jadi boleh kita artikan wabah. Bisa juga berarti virus.
azabun adalah azab alal umamis sabiqah, terhadap umat terdahulu. Tapi di umat ini rahmatan bihim wa syahadah. Dua hal, satu rahmat, dua persaksian. Maksudnya syahid. Jadi kalau ada umat ini kena virus, itu rahmat. Maka jangan lagi kemudian memahami orang kena COVID, dia kena siksa. Apalagi pemahaman kita mengatakan yang kena COVID munafik. Ya salam, sudah berapa banyak orang soleh kena COVID? Dia lebih soleh dari kita semua. Kita lebih munafik dari mereka, masih hidup sampai sekarang. Benar, ada kiai yang sudah wafat, amalnya lebih banyak dari kita. Ada tetangga yang lebih soleh, dia lebih soleh dari kita, lebih dermawan. Meninggal duluan, kita yang tiap hari matanya maksiat, masih Allah biarkan. Ya, jadi jangan menyakiti orang-orang yang kena COVID dan keluarganya. Dulu makanya orang takut, awal-awal kena COVID takut dituduh munafik. Dianggap sebagai sesuatu aib, ya. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah virus itu tentara Allah? Iya, untuk umat terdahulu. Untuk umat sekarang bukan tentara Allah, tapi sebagai rahmat dan persaksian. Begitu penjelasan Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Yang ke-10 kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, tahrimu ba'di thayyibat minal at'imah. Dulu umat terdahulu diharamkan memakan beberapa makanan yang enak, thayyibat. Jadi dulu ada makanan enak nggak boleh dimakan. Nah, tapi di zaman ini disebutkan uhillat, ya, lahum, ya, dihalalkan bagi mereka. Jadi halal itu bahasa Arab, Bapak Ibu yang melakukan Allah, halal, ya, kita sering nyebut halal. Halal begini, ya. Itu dari bahasa Arab begini, halal. Apa arti halal? Terlepas. Apa yang terlepas? Larangannya. Kalau haram, ya, haram itu bahasa Arabnya ini. Berarti mana'a, dilarang atau terlarang, ya. Sekarang larangannya dilepas, disebutlah halal. Gitu, ya. Kenapa beberapa makanan dulu diharamkan kepada umat terdahulu? Ya, karena mereka zalim. Ini ayatnya surat An-Nisa ayat 160. Fabizulmin, karena kezalimanlah dari orang-orang Yahudi, minallazina hadu haramna alaihim thayyibat. Kami haramkan kepada mereka makanan yang baik-baik, yang enak. Uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira, ya. Kita lanjut, ya. Contohnya, ya, qad bayyanallahu anwa ma harramahu alaihim wa huwa kullu dhi zufrin. Dulu setiap yang bernyawa itu semua yang zi zufrin, zufur itu kuku, ya, maka itu disebut haram di zaman dahulu. Muncul nggak? Muncul, ya. Ma laysa bimufarrijil asabi' minal bahaim. Kukunya itu dia nyatu begini, terus kukunya keluar, ya. Contohnya beberapa hewan-hewan ternak, ya, yang kita ternak sekarang kayak burung,
Burung itu punya kuku nggak? Tapi kita boleh makan nggak? Boleh ya? Dan beberapa yang lain ya. Dulu haram untuk semua umat Yahudi, tapi sekarang boleh untuk umat kita ya. Asyham. Asyham itu lemak. Lemak yang ada pada hewan. Hewan seperti kita sebutnya gelatin ya. Ya, gelatin itu dulu diharamkan mau dari kambing, mau dari sapi, dulu diharamkan semua. Tapi sekarang kalau hewannya halal maka minyak yang muncul dari dia halal ya. Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat 5, al-yauma. Jadi al-yauma kan biasa kita dengar al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ternyata di dalam Al-Qur'an kata al-yauma ada yang lain, masih surah Al-Maidah. Kalau tadi ayat 3. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu semua makanan yang baik. Apa aja yang penting baik. Coba di Quran ada nangka enggak? Ada enggak, Pak? Enggak ada. Kepiting apa istilah anjungan? Rajungan. Beda dengan kepiting yang hidup dua alam yang ada di sana. Yang di sana haram, yang kepiting kita ini tidak. Apalagi? Disebutkan enggak di Quran siput? Enak kan? Gitu ya. Ada enggak di Quran? Enggak ada. Tapi boleh enggak makan? Boleh. Semua binatang air boleh dimakan. Belut, boleh enggak dimakan? Ibu-ibu ada yang geli sama belut ya. Padahal kalau nyoba enak juga. Masih banyak ya, banyak makanan-makanan yang dia enak, dulu diharamkan ke umat terdahulu dan dihalalkan di umat kita. Maka eksperimen kita untuk makanan sangat banyak. Maka salah satu ciri makanan halal, dia bagus. Thayyibat itu bisa jadi gizinya, bisa jadi rasanya. Ya. Tahrimul ghanaim alaihim. Di zaman dahulu diharamkan umat terdahulu ngambil harta rampasan perang. Umat Nabi Muhammad boleh enggak? Boleh. Kenapa diharamkan? Karena dulu ada orang-orang Yahudi ketika berperang, setelah dia membunuh lawannya, dia ambil emas di dalam kantongnya, terus dia masukin ke kantongnya. Gitu. Itu pernah terjadi dulu. Sejak saat itu diharamkanlah. Atau memang sudah diharamkan sebelumnya. Di umat Nabi Muhammad SAW, dibolehkan ngambil harta rampasan perang dengan syarat setelah selesai perang. Nah, di zaman Nabi Muhammad, ada seseorang yang dianggap jihadnya bagus, banyak mengalahkan musuh, tapi kemudian Nabi bilang, finnar, dia masuk neraka. Padahal sudah banyak bunuh musuh. Ketika diperiksa badannya, dia mati. Nabi bilang, saya nggak mau nyolatin. Periksa badannya. Diperiksa bajunya, ternyata ada bongkahan emas di dalam baju bagian dalamnya. Nggak sabar mau cepat kaya. Nabi pernah ngomong, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Qatilu taghtanimu. Kamu berperanglah sehingga kamu boleh mendapatkan ghanimah. Jadi dulu orang-orang yang tidak punya kerjaan tetap, mereka berperang baru dapat duit, baru bisa nikah. Di zaman dulu Pak, itu semua umat, tidak hanya orang Islam. Orang Cina, orang Persia, orang Romawi, orang India, orang Mesir. Jadi laki-lakinya karena nggak punya kerjaan, perang aja kerjaannya. Nah, di umat ini dibolehkan ngambil harta rampasan perang, tapi setelah selesai perang dan dibagi secara merata, ya. Wah, kucingnya dapat ghanimah itu.
Di zaman dulu, umat terdahulu diharamkan sholat kecuali di tempat tertentu. Makanya sampai sekarang agama sebelah kalau mau ibadah cuma di tempat ibadah suci mereka. Mungkin di gerejanya, di sinagognya. Tapi kalau kita bisa di mana aja ya. Bisa di mana aja kita boleh. Maka Nabi sholat kadang-kadang di kandang. Nabi pengen nunjukin bahwa Islam boleh sholat di mana aja. Ada kandang bukan kandang ayam, Pak. Syah, ghanam, domba. Nabi sholat di situ. Nabi ingin mengatakan bahwa kotoran domba kalau dibersihkan sedikit walaupun bau, tempatnya itu boleh dijadikan tempat sholat. Jangan bayangkan kayak tempat kita jorok ya. Orang di sana itu kalau punya peternakan itu rapih. Kering, kalau kita kan becek, nggak bisa sholat. Di sana kering. Ada hadis Nabi mengatakan khaliful musyrikin, berbeda penampilanlah, berbeda caralah dengan orang-orang musyrik. Bagaimana orang musyrik atau orang Yahudi? Orang Yahudi atau musyrik mereka tidak sholat pakai sandal. Sallu ala ni'alikum, sholatlah pakai sandal. Dibaca dulu oleh orang Surabaya, bukan santrinya, tapi orang yang belajar kitabnya sendiri. Akhirnya viral lah beberapa waktu, mazhab sholat pakai sandal. Pernah dengar nggak dulu? Lupa ya? Antum ingatannya ingatan micin ya? Yang kayak gitu-gitu nggak inget gitu. Ketika ditanya oleh ulama MUI, kenapa Anda sholat mesti pakai sendal? Disebutin hadis Abu Daud, supaya berbeda dengan Yahudi. Padahal itu Yahudi zaman kapan ya? Yahudi sekarang sholat pakai sepatu malah. Udah lihat belum Yahudi sholat? Pakai sepatu Pak. Ya. Kalau Nabi SAW mengatakan, waju'ilat liyal ardu masajidah, bumi, tanah dijadikan semuanya boleh jadi tempat sholat. Ya. Yang ke-13, ini angka yang ditakuti mereka ini. Takhsisut taharati bil ma. Umat terdahulu kalau bersuci khusus dengan air, tapi umat kita boleh dengan istinja, dengan batu atau dengan kain yang keras, atau dengan, kalau sekarang tisu yang kasar itu boleh, itu sah. Ya. Enak gak jadi umat sekarang? Enak ya? Gak bersyukur juga? Masih ngeluh? Ya. Karena ada video-video yang isinya mengeluh, umat ini tidak menuntut apa-apa. Gitu kan? Itu ngeluh isinya. Kayaknya ilmiah, tapi ternyata isinya keluhan. Di bab berikut, ini perbedaan dengan umat terdahulu. Wa min khasa'is hadhil ummah, keutamaan umat ini, al-ikram birrahmatil khassah, dimuliakan dengan rahmat yang istimewa. Ikramuhum fil akhirah birrahmatil khassah. Ini ada di Quran. Summa awrasna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Lalu tentang surga, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min awasawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qawlul hamdalilladzi azhaba 'anna al-hazana azhaba 'anna al-hazana inna rabbana laghafurun syakur. Ya. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Nanti silakan dicari surat Fatir ayat 323 sampai 35. Ini berbicara tentang umat. Umat ini dibagi 3. Pertama, zalimun li nafsih.
Pertama yang zalim kepada dirinya. Yang pertama nih. Zalimun, ini udah jadi bahasa Indonesia ya, al-awwal, yang awal. Bahasa Indonesia enggak? Asyara, mengisyaratkan. Tuh Pak, jadi pada bisa bahasa Arab tuh ya. Asyara, mengisyaratkan, biqaulihi, dengan qaul, perkataannya. Faminhum, di antara mereka ada yang zalim. Bahasa Indonesia ya? Li nafsihi, terhadap dirinya. Siapa yang disebut zalim? Orang zalim itu yang tidak melaksanakan kewajibannya, lalu yang kurang sempurna melaksanakan kewajibannya, dan melakukan yang dilarang Allah. Atau dia melakukan amal soleh tapi juga bermaksiat. Itu disebut zalimun li nafsi. Itu kita ya, benar nggak? Benar nggak kita? Ini kita loh Pak, yang bicarakan Allah ini kita nih. Umat ini zalimun li nafsi, ada yang zalim kepada dirinya. Dia suka melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedang, wa minhum muqtasidun. Dia melaksanakan yang wajib, ya, meninggalkan yang haram, ya. Tapi amalnya pas-pasan, terkadang melakukan yang dimakruhkan. Ya. Kiai-kiai ini ngerokok alasannya makruh. Benar nggak? Makruh apa haram? Makruh apa haram? Nah, yang bilang makruh pasti ngerokok. Saya berdebat, saya nggak ngerokok Pak. Saya berdebat, yang debat bukan ulama, tapi tamatan salah satu universitas di Bandung. Kata dia, rokok itu syirik. Pernah dengar nggak orang ngomong itu? Rokok syirik. Gimana? Alasannya sederhana. Orang azan, rokok belum habis, dihabisin dulu. Inilah musyriknya perokok, kata kawan saya. Ya, tamatan salah satu universitas di Bandung. Ya. Jangan ngerasa dulu. Saya tanya, rokok disebutkan nggak keharamannya di Quran? Dia nggak hafiz Quran, bengong juga, nggak tahu. Saya kasih tahu ya. Di Quran yang diharamkan itu khamar. Apa? Khamar. Apa arti khamar? Tua atau narkoba. Di Quran khamar hanya disebut dengan kalimat rijsun. Apa arti rijsun? Ya Abdul Rahman ngerokok enggak? Enggak. Enggak ya. Kalau ya jenggotnya udah habis tuh. Rijsun. Apa rijsun? Rijsun ada yang mengatakan najisun, najis. Atau terlarang. Nah, kita artikan terlarang. Enggak ada di Quran menyebutkan khamar itu syirik, enggak ada. Yang ada cuma, kok bisa-bisanya rokok yang tidak disebut di Quran, dia sebut syirik. Ini kan bahaya. Maka orang Jawa, orang Madura itu belum lahir udah ngerokok Pak. Udah bisa ngerokok orang Madura, gitu canda kawan kita ya. Belum lahir udah bisa ngerokok dia. Baru lahir, wah. Begitu biasanya orang sana, anak kecil ngerokok. Berarti musyrik semua dong. Mikir-mikir kalau fatwa ya. Mikir-mikir kalau menyebutkan status hukum suatu perbuatan. Jangan sampai karena kita pengen mengikuti saran dokter ya banyaklah dokter yang bilang rokok berbahaya. Tapi dia ngerokok, benar enggak? Ya, kata kawan kita suwe. Jadi sesuatu yang menurut dia syirik, belum tentu syirik. Cuma karena dia lagi
mau sholat, terus rokok belum habis dihabisin. Itu dianggap musyrik. Antum berapa kali musyrik pakai handphone? Ya, saya tahu yang bilang syirik itu orangnya udah meninggal, ya, salah satu juga orang pergerakan di Bandung. Dia punya buku tentang tauhid. Tapi pas kita cek dia nggak ahli tauhid. Dia pakai pemahamannya pakai Quran. Kita cek dia nggak mengerti ilmu tafsir Quran. Cuma semangat aja. Quran kan nggak boleh sembarangan ditafsir, ada ilmunya, ada prosedurnya. Ini akibat menfatwakan sesuatu nggak pakai prosedur. Atas dasar itulah MUI dulu mengeluarkan fatwa. MUI ngeluarin fatwa dibagi 3, haram, makruh, 2 ya, haram, makruh gitu aja. Kayaknya ada boleh juga deh. Kayak narkoba, haram nggak narkoba? Tapi untuk urusan kedokteran boleh nggak? Boleh. Obat bius malah menjadi sesuatu yang dianjurkan. Jadi jangan sembarangan berfatwa. Orang yang sembarangan berfatwa, fannar aula, maka dia lebih awal dikejar api neraka. Ya, makanya saya sampai sekarang nggak berani fatwa, Pak. Saya cuma ngikutin fatwa ulama terdahulu yang relevan, atau ulama sekarang yang mengeluarkan fatwa. Ya dikit-dikit sih pakai, cuma untuk diri sendiri dan sekitar. Untuk jamaah saya nggak berani, kecuali Bapak udah tasdik sama saya, boleh ikut ya. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Nah, ini ideal, yang sangat suka berlomba-lomba melakukan khairat, kebaikan. Itu yang ketiga, ya. Ini yang dikatakan oleh imam di kalangan mufassirin, imam sahabat, as-sabiq bil khairat yadkhul jannata bighairi hisab. Ini hadisnya penting nih ya. Ini macam-macam umat Nabi masuk surga. Yang berlomba-lomba berbuat kebaikan masuk surga tanpa hisab. Nih, bighairi, tanpa hisab. Bukan hisab ngebul, Pak. Hisab apa nih? Dihisab, dihitung. Jadi Bapak itu jangan nunggu Ustadz ngomong ayo bantu, jangan nunggu, tawarkan bantuan. Jangan nunggu orang yang ngurusin anak yatim buat proposal dulu, tapi datang ke mereka, saya mau bantu usaha Anda. Itu orang masuk surga nggak ada dihisab. Mau dihisab, apa yang mau dihisab? Uangnya udah keluar. Dulu yang begitu namanya Imam Lais. Imam Lais, beliau ini ulama paling tajir sedunia zaman itu, bukan lagi di Mesir. Itu siapa aja ulama yang ada di sekitar Arab, Mesir kah, Suriah kah, Palestina kah, Baghdad, Mekah, Madinah. Jika itu kekurangan dia kirim semuanya. Tapi di akhir tahun dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena semua hartanya habis keluar. Itu Imam Lais bin Sa'ad. Kalau kita gimana? Bapak tabungan ada berapa tuh? Kalau sudah di atas 45.000, 45 juta, terkumpul setahun bayar zakat. Ya, bayarin zakatnya 2,5%. Jangan sampai nggak dikeluarin. Dulu kita sering buat training daurah zakat. Tapi pertanyaan ibu-ibu gelangnya banyak. Cincin emas di setiap jari kecuali jempol. Pertanyaannya bagaimana menghindar dari bayar zakat. Ustadz, katanya kalau emas yang dijadikan perhiasan nggak wajib bayar zakat, engko dibawa semua sama dia. Ada istilahnya az-zahab al-hulli, emas yang dijadikan perhiasan. Ulama kita berbeda pendapat mengenai wajibkah dizakatkan atau tidak. Itu masuk hulli itu yang dipakai, bukan perhiasan yang disimpan. Kalau disimpan kena. Tapi kalau dipakai nggak kena.
oleh satu mazhab, tapi untuk mazhab yang hati-hati sebaiknya tetap bayar. Ngeluh lagi kawan kita dari Batam, Ustadz, saya bayar zakat kok tambah miskin. Jadi pengen menghindar dari zakat. Kata Ustadz Pulan, kalau sedekah dilipat gandakan jadi 10 sampai 700. Kok saya tambah melarat? Dia nyalah-nyalahin Ustadz, nyalah-nyalahin Allah. Perintah berzakat bukan berarti perintah berhenti kerja. Dia berhenti kerja, lalu bayar zakat. Yang disalahkan zakatnya. Ya, beragama kalau nggak waras begitu ya. Al-muqtasidu yadkhulul jannata birahmatillah. Orang-orang yang beramalnya pas-pasan masuk surga karena rahmat Allah. Sholat tapi nggak khusyuk, ya kan? Kayak kita inilah. Bener. Maksiat sih jarang, makruh banyak. Kayaknya kita belum sampai level ini. Kayaknya level kita yang ini, yang ketiga nih. Zalim kepada diri sendiri. Orang yang zalim kepada dirinya sendiri masuk surga bukan langsung dapat rahmat Allah, tapi lewat syafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya cuma syafaat Nabi yang bikin kita selamat. Gimana caranya? Banyak-banyak sholawat. Nah, ini riwayat kata beliau jayyidah. Riwayatnya bagus. Udah mau jam 8:30, Pak. Tadi mulainya agak telat ya. Saya 8:30 ya. Jadi umat kita dapat apa di hadis ini? Satu, tidak dihisab. Satu, masuk surga dengan rahmat Allah. Satu lagi masuk surga karena syafaat. Tidak ada di situ masuk surga karena banyak sedekah. Enggak. Sedekah itu kewajiban kita. Surga itu kebaikan Allah, kemurahan Allah. Enggak ada masuk surga karena sholat. Terus untuk apa kita sholat? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk beli surga. Ya, jadi tolong jangan lagi berpikir tahajud kita lah yang bikin kita masuk surga, sedekah kita yang bikin masuk surga, bukan. Yang bikin masuk surga karena Allah sayang atau Rasulullah memberikan syafaat. Nah, itu yang diminta tiap hari. Maka kalau berdoa, irhamna ya arhamar rahimin, itu maksudnya. Dan yang ketiga, apa tadi? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari doalah minta syafaat Nabi, ya. Nabi Sulaiman dihisab 2000 tahun, Pak. Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman loh. Ada Pak Sulaiman sini. Itu kopiah yang antum pakai itu dihisap semua tuh. Masker itu dihisap tuh, Pak. Apalagi baju dihisap semua, jam dihisap semua. Kalau saya pretelin bisa-bisa Bapak ini ngasih sedekah buat masjid semua terus. Ya, dihisap semua itu. Mobil yang berat itu, lama itu hisapnya. Rumah lebih lama lagi hisapnya. Kalau nggak dapat syafaat Nabi Muhammad, kita nunggu 1000 sampai 2000 tahun bahkan lebih. Berani, Pak? Kata Nabi Muhammad, Abdurrahman bin Auf, dia mesti merangkak, bahkan bukan merangkak lagi, berjalan itu ngesot pakai dadanya. Karena pikulan semua kekayaan yang dia bawa. Padahal itu halal. Halal pun dihisap begitu. Ini halal, Pak. Gimana kalau haram? Kalau haram bukan dihisap lagi, langsung ditarik, disiksa langsung. Yang halal dihisapnya begitu. Apalagi yang haram. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jangan pelit bersedekah. Jangan pelit bersolawat. Semua itu yang bikin Allah tertarik sama kita. Jadi Allah itu sayang sama kita kalau kita kemudian beramalnya tulus. Dan yang kedua, Allah itu sayang sama kita kalau kita sering sebut-sebut nama kekasihnya.
Siapa nama kekasihnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ini gelarnya Habibullah. Habibullah. Maka di dunia ini, di alam semesta ini yang Allah anggap orang itu ada, itu yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak selawat lewat semua ya. Ini minimal pembahasan kita mengenai umat Nabi Muhammad. Tadi perbedaan dengan umat terdahulu, lalu di masa mendatang kita dapat rahmatnya. Ya. Umur pendek, tapi surganya paling tinggi, itu umat Nabi Muhammad. Bukan karena amal, tapi lagi-lagi karena rahmat. Rahmat itu, nih saya tulis. Rahmat itu sifat dari Rahman dan Rahim. Bahasa Arabnya nih. Rahmatun. Rahmatun cabangnya 2. Yang pertama Rahman. Rahman itu kasih sayang bagi semua makhluk, kafir, mukmin, dapat semua. Itu Rahman. Yang kedua, Rahim. Rahim itu hanya untuk kekasih Allah. Sedangkan Rahman untuk kafir dapat, mukmin dapat. Jadi kalau enggak ada Bismillahirrahman, maka orang kafir sekarang melarat semua, Pak. Jadi kita enggak akan bisa menolak bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu diberikan fasilitas hidup yang enak. Karena rahmannya Allah. Karena nama Allah Ar-Rahman itulah kita enggak boleh kemudian mengingkari. Kok yang Yahudi enak ya? Kok Cina enak ya? Jangan ngomong gitu lagi. Ya. Siapa tahu mereka ada yang percaya kepada Allah. Kalaupun mereka tidak percaya kepada Allah, karena Rahman inilah mereka dapat keberkahan. Ya. Jadi kafir, mukmin dapat. Inilah yang kita perebutkan dalam dunia kerja. Yang kerja ada yang beriman, yang kerja ada yang kafir. Tapi yang dapat kasih sayangnya cuma wali-wali Allah. Nah, ini disebut wali. Jadi Rahim li auliyaih, Rahman li jami'i khalqih. Rahim untuk semua kekasihnya, sedangkan Rahman untuk semua makhluknya. Jadi rahmah ini sifatnya Allah. Yang bercabang di situ 2, Rahman dan Rahim. Cuma rahmah inilah yang membuat nanti kita enggak disiksa, enggak dihisab. Rahmah Allah ini, Bapak Ibu yang melakukan Allah, adanya di mana? Adanya di qalbu Rasulullah. Ada di qalbu Rasulullah. Ya. Hanya ada di qalbu beliau. Maka bersolawatlah kepada Rasulullah, nama kita akan muncul dalam kalbunya. Gitu, ya. Kalau nama kita masuk ke daftar orang yang Nabi balas solawatnya, Allah akan memberikan syafaat kita semua. Nah, jadi wirid akhir zaman yang paling kuat, yang enggak boleh ditinggal adalah solawat. Solawat itu yang paling banyak dilakukan itu sekarang di negeri kita, dalam bentuk solawatan, maulidan. Maka kemana-mana saya menyarankan tolong hidupkan majelis maulid. Itulah cara ngambil hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau solat kita nggak khusyuk, kita malah banyak debat. Apalagi
Ilmu, malah sekarang banyak orang bertengkar. Pakai ilmu hadis, malah banyak sekarang orang ngaku ahli hadis, nyalain mulu. Ngaku manhajnya sunnah, kerjanya membid'ahkan orang mulu. Nggak bisa pakai itu. Hanya bisa dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu, Kiai. Gimana? Ngantuk? Ngantuk. Jagoan kita nih. Mungkin pertanyaan 2 orang boleh. Satu bapak, satu ibu. Atau pakai kertas? Nggak nyediain kertas ya? Ya udah. Bulan depan Bu ya. Ya? Baik, insya Allah. Bulan depan. Nggak janji ya? Insyaallah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada 2 pertanyaan, satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Silahkan bapak-bapak, barangkali ada yang mau bertanya, angkat tangannya yang lebih dulu. Baik, bapak lagi. Ya, ya nggak apa-apa. Ibu-ibu barangkali. Iya, baik. Monggo, tolong dibantu panitia untuk menyampaikan mic. Sini lewat sini aja biar cepat. Alhamdulillah. Lewat sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya Bu ya. Mau bertanya untuk bagaimana sikap kita ya untuk akhir zaman ini, kita berada dalam posisi yang serba sulit gitu. Dalam artian mau bicara makanan banyak terkontaminasi sama hal-hal yang mungkin berbau haram atau gimana. Terus bagaimana juga dengan sistem ekonomi dan lain-lain sebagainya gitu. Bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makanan, rumusnya sederhana. Uhillat lakumut thayyibat. Dihalalkan bagi kamu yang thayyibat. Maka konsultasinya sama dokter. Dokternya nggak semua dokter. Nah, untuk kesehatan ada lagi namanya food combining. Bapak ngobrol sama mereka. Sebenarnya di kitab-kitab dulu lengkap, Pak. Kalau makan daging, daging aja, jangan campur sama ikan. Dulu begitu. Ya. Sekarang udah nggak ada orang begitu ya, kecuali orang food combining. Di kitab-kitab ada lengkap semua. Kalau sekarang kan enggak, ya termasuk saya ya. Kalau ada daging kambing, ada ikan, ambil semua. Padahal itu tabrakan itu. Nggak toyib. Dia jadi nggak toyib, jadi makruh. Idealnya daging-daging aja, ikan-ikan aja, kayak gitu. Nah, di zaman ini karena sudah mulai banyak micin, ya, tapi ada hal-hal yang diperdebatkan, misalnya tape, ya, jangan diharamkan karena masih diperdebatkan. Ya. Jadi cukup jadi rumusnya yang toyib halal, ya. Semua yang thayyib halal. Oh, cara belinya pakai Grab gitu ya. GrabFood, GoFood. Nah, kalau Bapak mengharamkan uang-uang digital, uang-uang e-commerce, ya sudah. Lewat, Pak. Ini saya buat ilustrasi. Nabi itu pernah nggak menciptakan mata uang? Pernah nggak menciptakan mata uang? Gak pernah. Dinar dirham, dinar itu nama Raja Rum. Dirham sama. Tapi beberapa ahli sejarah mengatakan ini Persia. Nabi ketika bertransaksi ekonomi di daerah Syam, sekarang Suriah, beliau menyaksikan, Syam ini disebut Rum Timur. Mereka menggunakan mata uang, dinar dan dirham. Maka beliau mengadopsi sistem itu menjadi sistem yang dibolehkan di dalam Islam. Karena ada sebuah kaidah yang muncul belakangan, ini bukan hadis. Al-aslu fil muamalat lil ibaha. Pada dasarnya muamalat itu artinya apa?
transaksi, benda, bisnis, ini pada dasarnya ibahah. Ibahah. Boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya seperti riba. Nah, riba zaman dulu clear. Riba dulu ada riba fadal, ya, ada riba nasai. Itu jelas. Yang disebut riba hari ini belum tentu riba. Yang disebut enggak riba hari ini belum tentu juga bukan riba. Ini kata kawan saya, sekarang semuanya ribawi. Loh kayak gitu, keluarin aja tuh ATM-nya, duitnya kasih sini, biar saya aja yang pakai. Jadi kawan ini enggak konsisten. Giliran dia rugi, dia sebut tidak syar'i. Giliran dia untung disebut syar'i. Contoh gini, mau nggak Pak? Jadi dia nggak mau ngeredit. Nggak mau ngeredit. Katanya kalau kredit, kalau beli cash 1 M. Kalau ngeredit jadinya 3 M. Ini riba. Oke, ini riba menurut dia. Coba kita cek. Bapak mau nggak saya minjam tahun ini 1 M, 10 tahun lagi saya balikin 1 M, mau nggak? Ya katanya nggak mau riba. Mau nggak? Sistem begini terjadi nggak di zaman dulu? Yang kita sebut inflasi. Inflasi pada dinar dirham nyaris tidak ada. Nyaris, bukan nggak ada, nyaris tidak ada. Kita sebut apa? Inflasi. Inflasi nggak ada di kitab. Persoalan inflasi ada pada moneter modern, ilmu tentang keuangan modern. Maka persoalan ini tidak boleh dijawab pakai kitab yang ditulis 3 abad lalu, 4 abad lalu. Harus pakai kitab yang baru. Ulama fikih harus pakai kaedah yang lebih luas. Enggak semua yang bertambah itu riba. Kan orang pakai hadis, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ini hadisnya. Saya sebutin ke Bapak ya. Tapi antum nanti bakal kaget. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Maaf ya, tulisannya ala qadrihi, ala kadarnya. Yang penting bisa dibaca. Setiap qardin, pinjaman, jarra, yang mengalir padanya, yang terdapat di dalamnya naf'an, benefit, fahuwa riba, itu riba. Saya ceklah ini, hadis apa bukan? Ternyata bukan hadis. Bukan hadis Nabi, mauquf, berhenti pada sahabat. Inilah yang dipakai dulu oleh ulama Mesir tahun 1982 dan 83 untuk mengharamkan bank. Ternyata 2003 ini dieksplorasi dan dijelaskan maknanya, mereka kemudian mencabut fatwa haram bank. Tuh fatwa berubah. Kenapa? Di masa Rasul tidak ada bank. Ada enggak? Karena di masa Rasul tidak ada bank, pasti sampai akhir kiamat orang berbeda pandangan mengenai halal atau haram. Jangankan ulama beda mazhab, satu lembaga namanya Darul Ifta sudah beda. Jadi jangan dipaksa orang sama. Ini kan saya dituduh orang Ar-Razi ini Ustadz Ribawi, Ustadz Subhat, karena tidak mengharamkan bank. Loh, saya gini-gini beli rumah nggak pakai bank Pak, beli mobil nggak mau pakai bank saya. Nggak mau. Mungkin lebih banyak bank syariah saya daripada antum yang mengharamkan itu, yang menghalalkan atau mengharamkan. Cuma secara amanah ilmiah, itulah hasil keilmuan yang kita temukan. Bahwa ini tidak ada di zaman Rasul, persoalan inflasi tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di kitab-kitab jadul, ada di kitab sekarang. Maka ketika angkanya bertambah, belum tentu riba.
Kayak kalau riwayat ini tadi, setiap yang bertambah riba. Enggak, dibatalin. Ini qaul dibatalkan. Laisa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tidak semua benefit yang muncul dari transaksi pinjaman itu riba. Kenapa? Tadi, saya ulangi pertanyaannya. Tahun ini saya minjam duit ke antum 1 M, 10 tahun lagi saya balikin 1 M, mau nggak? Kalau ya detik ini saya pinjamin satu-satu. Mau nggak? Nggak mau ya? Bagi hasil dong, gitu. Bagi hasil itu antum mau riba berarti. Dan wallahi demi Allah saya melihat sekarang praktek bagi hasil yang disebut syar'i, justru itulah ribawi yang sebenarnya. Udah orangnya bayar utangnya, dia harus bagi hasilnya. Benar nggak? Itu lebih ribawi Pak sekarang. Dia bayar utangnya, tapi bagi hasilnya juga. Bagi hasil aja, bayar utang aja. Banyak persoalan umat hari ini. Yang katanya syar'i, enggak syar'i. Jadi label syar'i itu orang yang melabelkan, belum tentu Allah. Kalau Allah yang melabelkan pasti halal. Banyak persoalan kita Pak di zaman ini. Dan saya walaupun bukan praktisi syariah, tapi saya mempelajarinya lama, alhamdulillah. Kita ngobrol sama orang bank, bolak-balik alot. Sampai nggak sapa-sapaan gara-gara itu. Ada juga. Habis itu ketemu lagi, sapaan lagi ya, alhamdulillah. Nggak ada yang instan, nggak ada yang instan. Gitu Pak ya. Maka pada dasarnya, apa tadi kaidahnya? Muamalat itu boleh selama tidak ada dalil yang qat'i mengharamkannya. Coba diulangi. Pada dasarnya muamalat itu boleh selama tidak ada dalil qat'i yang mengharamkan. Gitu ya. Saya ulang lagi. Di zaman Rasul ada GoPay enggak? Ada Dana enggak? Ada ATM enggak? Beneran? Ada bank enggak? Sekarang ada. Maka sekarang itu ngikutin sistem yang mana? Ngikutin sistem yang baru muncul. Sama, Nabi di zamannya juga mengikuti sistem yang ada di zamannya. Karena beliau membolehkan muamalat secara umum. Karena dinar itu basisnya adalah emas, inflasinya enggak terlalu. Sekarang aja lumayan tinggi ya. Naik turun. Zaman dulu enggak, flat aja begitu. Nyaris tidak ada inflasi. Saya enggak bilang enggak ada, nyaris tidak ada inflasi. Jadi kita beruntung zaman sekarang, Pak. Ya, Bapak ini lebih canggih dari Nabi Sulaiman. Mau terbang tinggal pencet-pencet sama dicolok. Ya. Nabi Sulaiman kan manggil angin dulu, Pak. Manggil angin itu ada cara manggilnya. Panggil malaikatnya, baru terbang. Gimana tahu tuh gimana cara terbang? Kedinginan gitu. Taib. Ibu tadi siapa? Terakhir ya? Tadi ibu yang ini atau yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Afwan Ustadz, melalui kesempatan ini saya mohon pencerahannya bagaimana meminimalisirkan hati biar bisa menjadi lebih tenang, karena setiap malam sebelum tidur pasti selalu terpikir seharian ini saya selangkah lebih dekat kepada Allah atau selangkah lebih jauh. Setiap malam sebelum tidur itu yang selalu terbersit di pikiran hati, bahkan sampai nangis tidak berkesudahan. Bagaimana saya bisa lebih meminimalisirkan hati saya? Kalaupun Baik. ada amalannya, apabila Ustadz tidak berkeberatan, saya minta di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah bagus begitu, setiap malam kita muhasabah, ingat kesalahan. Nah, cuma muhasabah itu ada tekniknya. Muhasabah ya. Ini tekniknya. Kita tulis bahasa Arabnya muhasabah. Apa arti muhasabah?
mengulang-ulang, mengingat-ingat apa yang kita sudah buat, baik ataupun buruk. Kalau kita ingat pasti banyakkan buruknya. Di saat itu muncullah kemudian rasa takut, disebut bahasa Arabnya khauf. Khauf, apa arti khauf? Rasa takut. Rasa apa? Rasa takut. Takut dulu masa lalu kita pernah nakal, takut diumbar, itu wajar. Ya. Tapi nggak usah takut, yang penting minta ampun, yang penting minta ampun kepada Allah, minta supaya Allah tutup aib kita di sisinya. Nah, ini kesalahan orang kalau doa, ya Allah tutup aibku, yang kebayang tutup aibku di hadapan makhluk. Yang benar, ya Allah tutup aibku di hadapanmu. Kalau Allah sudah tutup, masih ada nggak? Kalau tertutup dari makhluk, masih bisa kelihatan oleh Khalik nggak? Allah nggak? Jadi kalau doa, ya Allah tutupi aibku di hadapanmu. Gitu ya. Nah. Lalu minta harapan, bahasa Arabnya roja. Apa yang ditumbuhkan? Harap rahmat Allah. Rahmat tadi kasih sayang. Maka saya sarankan baca Hizbul Bar yang disusun oleh Imamuna Abul Hasan Asy-Syadzili yang ada artinya. Nah, nanti hubungi tim ribat, itu sudah ada, kita buat daurah kemarin 2 hari 1 malam mengkaji tentang doa munajat wali Allah Abul Hasan Syadzili. Di situ isinya tentang apa? Tentang muhasabah. Itu isinya dari awal sampai akhir muhasabah. Isinya rasa takut dicampur rasa rahmat, harapan. Jadi harap itu digabung dengan takut. Gak boleh kebanyakan takut, tidak boleh kebanyakan harap. Kebanyakan harap nanti kepedean, gak mau beramal. Kebanyakan takut nanti gak mau move on. Takut gak mau ngaji, masa lalu saya gelap. Gitu. Ini ciri-ciri orang susah move on. Taib. Jadi gimana caranya? Ini contoh. Imam Syadzili doa, Allah maj'al sayyiati sayyiat man ahbabta. Ya Allah, kami ini banyak dosa. Jika kami ditakdirkan berdosa, tolong jadikan kami pendosa yang Engkau sayangi. Tuh, ngaku kan dosa? Ngaku berdosa, ya Allah, kami ini pendosa. Jika Engkau takdirkan kami berdosa, jadikan kami pendosa yang Engkau sayangi. Bisa nggak begitu? Ya. Kalau Abu Nawas gimana? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, kalau masuk surga, masa Abu Nawas pemabuk, Abu Nawas yang nakal, main perempuan, wajar masuk surga? Nggak pantas ya Allah. Tapi kalau Abu Nawas dilempar ke neraka juga nggak berani ya Allah. Itu bahasa khauf dan roja. Khaufnya ya Allah, aku tidak pantas masuk surga, nggak kuat masuk neraka. Berarti harapannya apa? Faghfir dzunubi, ampuni dosa-dosaku. Digabung. Jadi wali-wali Allah, Abu Nawas itu salah satu wali mantan pendosa. Fudail bin Iyad wali Allah mantan penyamun. Jadi itu preman jahat itu dulu Fudail bin Iyad. Maka saya katakan untuk diri saya sendiri dan kita semua, siapapun yang mendengarkan kajian ini, apapun maksiat antum, apapun dosa, gak usah putus asa kepada Allah. Datang kepada Allah segera. Besok saya maksiat lagi, besok urusan besok, sekarang. Siapapun yang dengar, tobat aja langsung. Allah langsung terima insya Allah. Besok urusan nanti. Itu waswas syaitan, tulul amal namanya. Besok maksiat, tobat lagi, gampang toh? Yang penting tobatnya, bukan maksiatnya. Yang diingat kecanduan tobat, bukan kecanduan maksiat. Beda kalau orang dulu ya, dilarang kita tobat sambalado, karena kebanyakan orang doyan maksiat. Enggak, kita doyan tobat.
Walaupun dalam hati nafsunya bilang, doyan maksiat juga kok. Yang penting doyan, niatnya apa? Niat suka bertaubat. Taib. Maka untuk berdoa, gak usah pakai bahasa Arab yang ribet. Pakailah bahasa kolbu, karena Allah memandang kolbu. Ini gak ada kaitannya sama dudung ya. Dudung itu urusan dia itu. Urusan dia, saya gak ada urusan sama dia. Ya. Urusan kita kolbu. Allah mandang kolbu. Kolbu itu bahasanya bahasa makna. Kalau ada rasa di kolbu, lafazkan. Gitu Bu ya. Ada rasa di kolbu, dilafazkan. Kalau bisa dituliskan. Ya Allah, saya banyak maksiat. Gak usah disebut maksiatnya. Sebutkan saja, saya bermaksiat. Terasa hina, tulis, ya Allah, saya hina. Terasa durhaka, tulis, ya Allah, saya durhaka. Tapi kalau dibayang-bayangin, maksiat semuanya akan dapat siksa, maka kita takut, katakan, ya Allah, jika engkau hendak menyiksaku, aku pantas disiksa. Tapi ya Rabb, meskipun aku pantas disiksa, engkau lebih pantas mengampuni. Rahmatmu lebih luas daripada siksaanmu. Gitu kita bermanja-manja kepada Allah. Ya. Kayak kekasih dengan kekasihnya kan begitu. Kalau kamu mau benci aku, bencilah. Tapi aku gak pernah benci kamu gitu ya. Gombal. Kira-kira begitu Pak. Jadi ilmu gombal itu dipraktekkan kepada Allah. Allah senang sama orang begitu. Jadi Allah itu gak tegang Pak. Allah itu betul-betul mesra. Maka lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha mesra. Itu terjemahan hari ini. Ya, boleh nggak terjemah begitu? Boleh, saya tanggung jawab dunia akhirat. Ya, kita kan selama ini menerjemah ala abad 16-17, yang maha pengasih, maha penyayang. Ngasih bahasa sekarang ngasih, ya, dikasih. Beda kan? Padahal pengasih di situ Allah itu mesranya bukan main. Dulu ulama-ulama ahli kolbu merasakan kemesraan itu. Jadi Allah itu asik, Pak. Nggak kayak antum bayangkan Allah itu menegangkan. Kalian masuk neraka. Gitu kebayangan kita neraka. Ini antum nih korban guru-guru panitia neraka. Sekarang saya bawa panitia baru, panitia surga neraka ditutup ya. Babnya sekarang al-khauf war raja, rasa takut digabung dengan rasa harap. Ya, semoga Allah meridhoi kita semua. Ini ngaji terlama hari selama ini ya, sampai jam 10 ya. Semoga Allah ridho, semoga Allah ampuni masa lalu kita. Mari kita berdoa, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Wahai ya Allah yang maha mesra kepada hambanya, yang maha baik kepada hambanya. Kami ini hamba Engkau ya Allah tapi tidak tahu diri. Kami ini hamba Engkau ya Allah tapi banyak maksiat. Mulai dari maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat perut, maksiat kaki, maksiat kemaluan, maksiat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jika Engkau hendak menyiksa kami ya Allah, kami berhak disiksa. Kami pantas dihancurkan dengan siksaanmu. Tapi ya Allah, Engkau menyebut dirimu Rahman, Engkau menyebut dirimu Rahim, Engkau menyebut dirimu Maha Kasih, Maha sayang. Sayangmu lebih luas daripada arasmu ya Allah. Maka dengan kasih sayangmu ya Allah, meskipun dosa kami memenuhi langit dan bumi, ampunkan kami detik ini juga ya Allah. Ya Allah, jika Engkau hendak siksa kami, kami pantas disiksa. Jika Engkau hendak hisab amal kami tidak satupun pantas untuk membeli surgamu. Namun ya Allah, syafaat nabimu yang kami butuhkan. Isfa' lana bi syafaati nabiyikal Mustafa. Maka ya Allah, berilah kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rahmanir Rahim ya muqallibal qulub ya man yanzur ila qulubina. Wahai yang membolak-balik hati, wahai yang selalu melihat isi hati kami. Ampunkan ya Allah, kalbu ini, hati ini banyak nama-nama selain namamu. Ya Allah, betapa cemburunya Engkau. Di dalam sujud pun kami tidak ingat Engkau. Ya Allah, betapa hinanya kami.
Di dalam kami bersedekah pun kami merasa itulah harta kami dan kami senang ketika dipuji. Padahal itu adalah milik-Mu ya Allah. Ya Allah, ketika kami baca Quran, kami merasa kami pantas disebut orang yang soleh. Padahal suara itu adalah pemberian-Mu jua ya Allah. Ampunkan jumawa kami ya Allah. Ampunkan kami merasa sudah beramal ya Allah. Ighfir lana dhunubana. Ighfir lana dhunubana. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya ya Allah, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kami kecuali Engkau semata. Faghfirna walil ummah. Maafkan kami, maafkan semua umat Islam. Maafkan semua hamba Engkau. Berhidayah siapapun yang sedang salah jalan. Tetapkan istiqomah bagi yang sudah hijrah, yang sudah benar. Allahumma ya Allah, hati kami berubah-ubah ya Allah. Pagi ini baik, siang nanti menjadi berubah tidak baik. Namun Engkau maha baik ya Allah. Rubahlah qalbu kami untuk tetap menjadi orang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alif baina qulubina warhamna warham ahlana wa zurriyyatina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Buya dan mohon maaf apabila ada ibu-ibu atau jamaah yang pertanyaannya